Kita lanjutkan tinjauan bidang kasar ya. Kali ini kita akan bahas bagaimana fenomena dan efek gesekan tersebut pada benda yang berada di bidang miring. Mari kita lihat sama-sama. M1 di atas bidang miring yang kasar ya, koefisiennya mu K. Katakan nanti masanya M1. Dihubungkan dengan M2 melalui katrol, anggaplah nanti masanya M2. Coba hitung berapakah percepatan dan berapakah gaya tegangan tadi. Yang diperlukan pertama, coba gambarkan gaya-gaya yang dimiliki benda. Yang paling gampang kita tinjau dulu di benda kedua. Perhatikan. Benda dua ini punya massa, berarti ada gaya berat arahnya ke bawah atau ke pusat bumi. Rumusnya massa dikali dengan gravitasi. Akibat menahan gaya berat, timbullah tegangan tali di sini. Katakanlah tegangan talinya T2. Oke, uraian gaya di benda kedua selesai. Sekarang beralih ke benda yang berada di bidang miring. Ingat, pada bidang miring kemarin kita sudah buktikan ada proyeksi gaya yang sejajar dengan bidang miring yang kita kenal dengan W pada sumbu X. Nilainya adalah massa dikali G dikali dengan sin alpha. Kemudian yang kedua, uraian gaya yang tegak lurus dengan bidang miring. Dalam hal ini sumbu Y ya. Ini kita sudah buktiin kemarin apa? M kali G dikali dengan cos alpha. Selanjutnya ada gaya normal tegak lurus bidang ya. Dalam hal ini katakanlah normalnya N1. Gaya normal yang diberikan benda pertama terhadap benda kedua. Baik, akibat menahan T1 timbullah tegangan tadi di sini, katakanlah harganya T1. Nah, sekarang kita asumsikan M1 tertarik ke atas bidang miring, M2-nya turun ke bawah, lantainya kasar. Berarti kalau lantainya kasar ada gaya apa? Ada gaya gesekan. Ingat, gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerakan benda. Perhatikan M1. Karena M1 bergerak ke atas, maka nanti gaya gesekannya kemana? Gaya gesekan yang dialaminya ke bawah. F gesekan benda pertama. Baik, setelah kita selesai menggambarkan gayanya, maka kita tinjau satu persatu. Yang pertama kita analisis bagaimana gerakan di benda pertama ya. Gunakan hukum 2 Newton, massa dikali percepatan, dalam hal ini M1 dikali dengan percepatan. Perhatikan M1. M1 tertarik ke atas. Gaya apa yang menarik M1 ke atas? Perhatikan benda ini, M1 tertarik ke atas, ditarik oleh T1. Berarti penyebab M1 ke atas karena ada gaya tegangan tali. Baik, sekarang perhatikan gambar lagi. T1 menarik ke atas, ada dua gaya yang arahnya melawan T1. Dalam hal ini W1X dan ada gaya gesekan. Berarti T1 dilawan oleh W1 terhadap sumbu X dan dilawan juga oleh gaya gesekan pertama. Gaya gesekan oleh bidang 1 ya. Ulang ya. T1 menarik ke atas, ada W1X ke bawah dan ada F gesekan 1 ke bawah. Dua gaya ini ke bawah berlawanan dengan T1, maka T1 dikurang oleh 1X dengan F gesekan 1. Ini nilainya sama dengan apa? M1 dikali dengan percepatan. Nah, sekarang ini pindahkan ke kanan, kita bisa tuliskan T1 adalah M1 dikali A dijumlahkan W1 pada sumbu X, kemudian dijumlahkan gaya gesekan yang dialami
benda satu. Baik, sekarang ganti W1X. W1X tadi kita sudah tuliskan M1 dikali sin alfa. Selanjutnya ganti G gesekan. G gesekan koefisien dikali G normal. Dalam hal ini G normalnya adalah G normal benda pertama. Jadi kita ganti M1. Kemudian ingat, gaya normal itu gaya yang ke atas yang nilainya sama dengan gaya yang ke bawah. Kenapa? Karena benda ini hanya bergeser sepanjang bidang miring, gaya atas bawahnya tidak bergerak, artinya M1 dengan W cos nilainya sama, maka dalam hal ini nilai M1 sama dengan Mg cos alpha. Berarti ini tinggal kita ganti Mg cos alpha, sehingga tegangan tali yang menarik benda pertama adalah M1 dikali A dijumlah M1 dikali G dikali sin alfa dijumlah koefisien gesekan kali normal. Dalam hal ini normalnya sama dengan M1 dikali gravitasi dikali cos alfa. Inilah besar tegangan tali yang dimiliki benda pertama. Sekarang dengan rumus dan cara yang sama kita tinjau benda kedua. Maka dalam hal ini kalau kita gunakan hukum 2 Newton, sigma gaya masanya M2 dikali dengan percepatan. Sekarang fokus kita lihat M2. Perhatikan M2. M2 bergerak ke bawah. Gaya apa yang menarik M2 ke bawah? Perhatikan gambar. M2 ke bawah akibat ditarik oleh W2. Maka penyebab gerakannya adalah W2. Sekarang bayangkan M2. M2 turun ke bawah karena ditarik W2. Selama M2 bergerak ke bawah, ada T2 yang melawan. Karena T2 melawan W2, berarti W mesti kita kurang dengan T2 karena bergerak ke bawah. Inilah nilainya sama dengan M2 dikali dengan percepatan. Nah sekarang T2-nya coba kita tendang ke kanan, M2A-nya kita tendang ke kiri. Maka akan didapat T2 negatif ya, pindah ke kanan tentu jadi apa? Positif, samakan dengan W2. M2A pindah ke kiri, tadinya positif, pindah ke kiri tentu berubah tanda jadi negatif. Nah sehingga ini bisa kita tuliskan, kita ganti W2 itu M2 kali G dikurang dengan M2 dikali percepatan. Ini nilai dari apa? Nilai dari tegangan kedua. Nah sekarang perhatikan lagi. T1 dan T2 bekerja pada tali yang sama. Maka artinya apa? Tegangan T1 nilainya sama dengan T2. Sehingga kalau persamaan 1 dan 2 kita samakan, maka kita akan peroleh T1 kita samakan dengan T2, kita akan dapat perhitungannya sebagai berikut. T1 kita tulis di sini ya. M1 dikali A dijumlah M1 kali G sin alfa dijumlah mu K M1 kali G cos alfa nilainya sama dengan T2. T2 nya adalah M2 dikali G dikurang M2 dikali A. Baik, sekarang yang ada A kita geser ke kiri. Maka M1 dikali A, ini ada A pindah ke kiri, tentu jadi positif ya. M2 dikali A samakan dengan M2 dikali G. Nah ini kita geser ke kanan. Tentu kalau ini tandanya negatif, pindah ke kanan, berubah tanda jadi positif. Ini positif berubah tanda jadi negatif.
Berarti M1G sin alfa ini juga positif, pindah ke kanan jadi negatif ya, mu K M1 dikali G dikali dengan kosinus alfa. Maaf, dikurang mu K M1 kali G dikali dengan cos alfa. Nah, sekarang kita keluarkan A. A buka kurung M1 dijumlah M2 samakan dengan gravitasi, kita keluarkan G buka kurung M2 dikurang M1 sin alfa dikurang mu K M1 cos alfa. Gitu ya. Maka kalau kita mau hitung percepatan, kita bisa tulis percepatan adalah gravitasi dikali M2, ya agak panjang ya, dikurang M1 sin alfa dikurang koefisien kinetik M1 cos alfa, kemudian dibagi dengan M1 dijumlah M. Inilah percepatan yang dimiliki. Maaf, relatif sangat panjang ya. Jadi anak-anak harus fokus, konsentrasi, pelan-pelan tolong kita pahami pengayaan berikut.